Apalagi ditambah Pak Amin Rais mau ikut turun juga membantu kita berkampanye. Wah, jadi semakin meriah pesta pilkada DKI. Ngomong sama lu sih sama juga gua ngomong sama bakyak. Otak bukan dipakai, ini dengkul lo pakai. Memang kesalahan utama dari Pak Mulyono selama 10 tahun itu membiarkan sebuah korupsi yang dahsyat sekali, yaitu state capture corruption. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah soal pilkada DKI Jakarta ya kan guys. Nah nih si Idul dapat dukungan daripada Mbah ya, Mbah Amin Rais gitu ya kan. Wow, sudah ada ada pernyataan dari Mbah Amin juga kan. Nanti kalian tontonlah video ini sampai selesai. Tetapi yang bikin saya heran ya, ataupun bikin saya bengong ya kan, kalau saya lihat komen-komen dari TikTok ya kan, waduh, si Idul didukung Amin Rais. Tadinya mau pilih si Idul, tapi lihat orang tua ini malah nggak jadi. Mantap pilih Ridwan Kamil gitu ya kan. Jadi setelah didukung Amin Rais, rame-rame pendukung-pendukung siapa namanya? Si Idul bubar gitu ya kan. Oke, coba kita tonton dulu videonya. Apalagi ditambah Pak Amin Rais mau ikut turun juga membantu kita berkampanye. Wah, jadi semakin meriah pesta pilkada DKI. Ngomong sama lu sih sama juga gua ngomong sama bakyak. Otak bukan dipakai, ini dengkul lo pakai. Kasihan si Idul salah pilih temannya. Kalau kita dengar dulu, nanti kita dengar ya Amin Rais. Rais guys, Partai Umat mendukung si Idul. Saya pendek saja. Sejak pertama, saya kira bangsa ini perlu mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Megawati yang waktu Pak Mulyono ingin 3 periode itu Ibu Megawati no. Kok bawa Pak Jokowi ya? Bayangkan kalau sampai Ibu Megawati tidak kokoh berdiri menegakkan demokrasi, bisa-bisa juga tidak presiden yang ya. Dan yang kedua, saya mendengarkan paparan Satri Brigi tadi dari Mas Roman Ano, itu memang luar biasa ya. Ternyata di Jakarta saja, ibu kota kita itu di bawah masih terdapat rakyat kita yang betul-betul kehidupannya itu merana, menderita, menjadi people ya, menjadi manusia tidak resistif, di mana saya pernah mengatakan memang kesalahan utama dari Pak Mulyono selama 10 tahun itu membiarkan sebuah korupsi yang dahsyat sekali. Gak taunya di belakangnya itu menterinya Pak Jokowi ya. Korupsi yang memegang oleh para oligark ya, pemilik modal itu memegang tengkuk berkah berkuasa, dibuat semua maunya. Sehingga kita tahu kita ini merangkak kehidupan bangsa ini ya, dan seluruh resources alami kita itu day and night, evening and morning ya, sepanjang hari itu pergi ke luar negeri ya, dan izin itu pura-pura tidak tahu. Nah, karena itu betul-betul kita ini mungkin orang bertanya loh, itu Partai Umat kan partai yang Islami, kok mendukung partai yang dari nasionalisme itu ya. Nah, kalau Anda tanya pada langsung pada saya ini, yang berpikir Partai Umat naik ya, itu adalah memang Ngomong apa? bagaimana kita menegakkan keadilan dan melenyapkan keadilan. Nah, jadi yang disampaikan oleh Mas Roman tadi itu adalah Pancasila in action, bukan Pancasila in theory. Kalau teorinya kan macam-macam ya. Banyak yang tidak masuk ya. Sehingga insya Allah kita ini akan tetap jadi ibu kota kita. Itu biarkanlah yang di ibu kota kenangan saja. Aduh, Menjadi tempat turis yang kemudian ya. yang jadi tumpukan situasi ya, kemudian Garuda juga Depro sebelum awal ya,
itu memang ya sudah, itu risiko dari seorang megalomaniak yang ingin kebesaran dan lain-lain saja, tapi nyatanya adalah sangat tak mampu. Nah karena itu insya Allah kita bukan hanya bermata, tapi partai umat se-DKI harus ikut kampanye bisa-bisa. Kemenangannya itu telak dan yang diusahakan tadi yang diinginkan oleh Pancasila kita, juga oleh Quran, ya sebagai rujukan kita yang lebih utama lagi. Ya. Jadi insya Allah turun, bukan gunung, saya nggak punya gunung. Ya, jadi Jogja Jakarta kan landai saja, saya akan ikut kampanye. Ya, insya Allah. Itu yang itu saja yang saya sampaikan. Berdoa pada Allah, ya, karena akhirnya Allah jual ya itu. Ya. Tapi Allah berikan takdir tentu pada manusia yang sudah berusaha keras. Kalau manusia leha-leha, mana mungkin diberi Allah kekuasaan atau otoritas itu. Jadi kita sambil terus berdoa pada Allah, kita nanti in action akan ikut berkampanye, masuk ke gang-gang, masuk ke tiap-tiap daerah ya, yang berjubel apa rakyatnya itu, dengan harapan bahwa insya Allah kalau kita punya gubernur dan wakil DKI ini ya, yang lebih paham masalah, maka pelan-pelan akan terangkat kehidupan rakyat kecil kita itu. Ya. Betul-betul rakyat kecil itu luar biasa. Saya kadang-kadang dalam hati menangis, ada misalnya sekian puluh ribu langsung masa depan jadi bagaimana untuk anak bayinya, kemudian bayar SB untuk anak SD dan lain-lain, seperti kemudian dunia jadi anak kecil ya. Dan saya jelaskan dengan itu betul-betul bagus ya, insya Allah kita akan dukung sama-sama dan mudah-mudahan kita punya gubernur yang baru ya, dan makinnya orang baru akan sehingga insya Allah ada lembaga baru buat kita bagus sekali, maka akan terangkat derajatnya. Jadi saya ulangi bagaimana tadi poin-poinnya akan ditempuh oleh Bapak dan Ibu, Bapak dan calon gubernur DKI yang akan datang. Jadi Ibu kota stay put here in Jakarta, ya. Yang namanya IKN Nusantara di Kaltim ini biarlah jadi di pasar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengar aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi guys, si Dul sudah didukung oleh Amin Rais, ya kan? Tetapi tidak sedikit yang berkomentar ya. Kalau sudah didukung oleh Amin Rais, maka ya kan kehancuran atau kekalahan bagi pasangan Dul ya kan dan Pramono Anum ya kan. Ya, memang benar ya kan. Kalau didukung sama orang tua yang satu ini ya kan, maka semuanya akan ditolak ya kan. Katanya tadi juga ya biarlah IKN tuh jadi ya apalah ya kan, dan tetap DKI ibu kota Indonesia itu ada di Jakarta ya. Nah, namun sebenarnya kalau menurut saya ya justru rugi kalau kita didukung oleh Amin Rais ya. Karena apa ya kan? Karena kita tahu sendiri lah pengikut Amin Rais itu sedikit sekali ya kan. Kalian pernah lihat enggak demo yang selalu demo dan ya bisa dibilang setiap hari demo itulah pendukung Amin Rais. Ibu-ibu, emak-emak ya kan. Nah, kalau dia demo itu hanya sedikit kan. Nah, itulah pendukung Amin Rais. Jadi kalau menurut aku rugi sekali lah kalau si Dul didukung oleh Amin Rais. Karena apa ya kan? Kalau sudah didukung oleh si Amin Rais, maka pendukung Pak Jokowi ya bisa dibilang nggak mungkin bakalan coblos pasangan ini. Ya, siapa-siapa yang didukung oleh Amin Rais. Nggak akan mungkin. Ya, meskipun aku bukan orang Jakarta, tapi kalau kita lihat ya para pendukung-pendukung Pak Jokowi ini ya bisa dibilang anti sekali lah dengan Amin Rais karena selalu menyerang Pak Jokowi ya kan. Ngata-ngatain Pak Jokowi macam-macam. Nah, jadi fix lah ya, kalah lah ya. Pasangan ini kalah. Menurut aku berani taruhan lah ya kan. Pasti kalah. Kalau sudah didukung Amin Rais, aku berani taruhan pasangan Rano dan Pramono Anum pasti kalah.
Kalian tahu sendiri lah ya kan. Kalau sudah menyerang Pak Jokowi, kalau sudah menyerang keluarga Pak Jokowi, pasti kalah, nyungsep. Meskipun nanti Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi ataupun jadi presiden lagi, pasti akan nyungsep. Pasti, aku yakin, aku jamin itu. Dan Ridwan Kamil pasti akan menang. Dan oke guys, mungkin itu saja lah untuk video kali ini. Dan ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.